Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua kelas 5? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka. Walaupun bisa secara langsung, insya Allah ini adalah yang terbaik dari Allah SWT. Baik, pada hari ini teman-teman kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari kiamat. Tentunya teman-teman semua sudah mengetahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Pada hari ini kita akan secara khusus akan membahas rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Teman-teman semua dimanapun berada, sebelumnya untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-temanku semua, apa sih hari kiamat itu? Ya, hari kiamat adalah hari di mana dihancurkannya seluruh alam semesta berupa isinya, langit, bumi, semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan akan dimusnahkan. Begitupun para manusia, setan, jin, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat sendiri akan Allah Subhanahu wa taala matikan. Hanya tersisa satu, Dia adalah yang maha kekal, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghubungkan dengan beriman kepada hari kiamat, beriman artinya adalah meyakini atau mempercayai, maka beriman kepada hari kiamat atau beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan, akan memusnahkan seluruh alam semesta beserta isinya. Teman-teman dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Adapun macam-macam dari kiamat, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kita cari tahu apa kiamat sugro itu, yaitu kematian seseorang karena musibah atau bencana, longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Teman-teman, apakah kiranya setelah kiamat terjadi kehidupan akan selesai? Tidak. Ternyata masih ada jalan panjang setelah terjadinya hari kiamat. Manusia akan mengalami beberapa fase perjalanan lagi, dimulai dengan yaitu alam barzakh, kemudian nanti akan sampai pada masanya yaitu antara surga atau neraka tempatnya, atau tempat kita nanti disinggahi seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan menikmati surga. Oke, teman-teman semua. Adapun hari kiamat tersebut kapan sih terjadi?
kapan sih akan terjadi kiamat? Tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul semuanya tidak ada yang tahu. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Nah, yang pertama adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil hari kiamat juga terbagi menjadi beberapa banyak. Yang pertama yaitu ketika ada seorang anak, seorang hamba sahaya atau seorang budak yang melahirkan tuanya, kemudian pengembala miskin kambing yang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ketiga, merebaknya berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Yang keempat, banyaknya terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Dan yang kelima, banyaknya ulama yang wafat. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Siapa Dajjal itu? Dajjal adalah bangsa Yahudi yang akan membuat kekacauan di muka bumi ini, yang akan menyebarkan fitnah. Kemudian yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah pemimpin muslim. Ya, dalam kepemimpinannya nanti pada waktu itu umat Islam akan menuai kejayaan. Yang ketiga, munculnya Isa. Ya. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan ke bumi dengan misi khusus, yaitu dengan tugas khusus, yaitu antara lain akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan kemudian membantu Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Dan yang terakhir adalah munculnya binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Teman-teman semua, ketika kita merenungi beberapa tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar, maka para ulama banyak yang sudah mengatakan bahwasanya tanda-tanda kecil hari kiamat untuk saat ini sudah terjadi, banyak terjadi. Maka sewajarnya, hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh, beramal soleh, dan melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dengan kesimpulannya, yang pertama adalah harusnya kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meyakini bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak amal soleh, karena insya Allah semua perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat nanti. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.